Kalau ini disebutkan hanya sebagai bencana alam, jadi dia meresponnya bahwa kemampuan pemerintah daerah yang diharapkan untuk melakukan penanggulangan bencananya. Jadi beban tanggung jawab yang disebabkan oleh korporasi-korporasi yang ada di situ jadi gugur. Kalau ngomongin Pak Julhas nih, ya, dia kan pernah jadi Menteri Kehutanan. Dari tahun 2000 Zaman SBY. Zamannya SBY lah 2 periode. Di zamannya SBY dia waktu zamannya SBY dan dia Menhub, pas zaman dia lah banyak izin yang keluar. Bencana ini sudah ada diprediksi oleh teman-teman Walhi Region Sumatera ketika meluncing catatan akhir tahun di Januari. Terbukti di Desember. PT NSHE, Martabe, Anginkot, ya kan? Ada 7 perusahaan yang sudah teman-teman sampaikan yang berkontribusi. Kan ada yang lucu bilang begini, sawit itu pohon. Karena ada daunnya. Ada daunnya gitu. Padahal kalau Presiden kita juga itu ya. Padahal yang dinamakan hutan itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada hewannya, ada flora dan faunanya. Selamat datang di Bengkel Pedio Project. Edisi kali ini sebelum kita diskusi bareng teman dari Walhi, kita mau mengucapkan turut berduka cita untuk teman-teman yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan di Aceh. Di ketiga provinsi itu per hari ini ada 772 korban meninggal dunia. Ada teman dari Walhi namanya Mbak Memeng Harahap. Jadi jauh-jauh datang dari Walhi. Kalau dari Walhi sih dekat. Tapi asli dari Sumatera Utara. Asli dari Sumatera Utara, Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Ya kan salah satu yang jadi daerah titik wilayah terdampak ya. Ya. Jadi Mbak Memeng nanti mungkin bisa cerita agak sentimental. Nangis kita nih, jangan. Tapi yang jelas Mbak Memeng belum bawa beras. Jadi kemarin di tengah situasi yang seperti itu ada pejabat kita yang ternyata masih bagi kita itu gimmick banget. Dia bawa karung beras, cuma satu lagi diangkut, digotong gitu kan di tengah-tengah korban bencana yang sebenarnya tidak hanya mengharapkan beras, tapi juga mengharapkan pertanggungjawaban dari negara, pertanggungjawaban dari siapa sebenarnya yang salah dan yang mengakibatkan bencana ini bisa sebegitu parah dan menelan korban jiwa sampai ratusan orang. Bang Memeng, Yap. Terima kasih sudah mampir di Bengkel Pedio. Sama-sama Bang, makasih undangannya. Nuansa saya jadi agak berkabung ya. Ya. Tapi situasi berkabung ini nggak boleh lama-lama kalau menurut saya ya. Karena di sini kita akan bahas ada beberapa topik. Yang salah satunya adalah perdebatan soal definisi dari bencana ini. Ya. Nah kalau dari Mbak Memeng nih, dari Walhi, teman-teman Walhi, ini kita sebutnya bencana apa? Kalau Walhi jelas menyebutkan kejadian yang ada di 3 provinsi itu, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu bencana ekologis. Oke. Apa itu bencana ekologis? Karena ada akumulasi krisis ekologi yang terjadi di 3 provinsi itu. Karena gagalnya sistem pengurusan dan penanganan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, ekosistem yang ada di 3 provinsi itu. Yang kemudian mengakibatkan hilangnya peranata kehidupan, termasuk lingkungan hidup itu sendiri. Jadi ini bukan serta-merta tiba-tiba, tapi ini cerita panjang. Karena kita gagal mengurus sumber daya alam kita dan lingkungan hidup kita. Yang kita tahu lingkungan hidup dan sumber daya alam itu adalah penyangga sebenarnya. Okay. Misalnya di Sumatera itu kan dihubungkan dengan Bukit Barisan. Dari Aceh sampai Lampung itu Bukit Barisan. Kita tahu banyak ekosistem di dalamnya dan itu sebenarnya daerah penyangga, punya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi kalau tiba-tiba ada hujan deras akibat siklon yang harusnya nggak masuk ke darat, Bang. Siklon ini sebenarnya main-mainnya di laut aja ini. Oke. Jadi secara sederhananya siklon itu kenapa berputar karena ada panas di bawah dan di atas. Nah, yang bikin dia tetap bermain di laut karena dingin karena masih terjaga terumbu karang dan padang lamunnya gitu. Tapi ini kan kita tahu juga krisis iklim ini merusak terumbu karang dan padang lamun.
Karena lagi-lagi ada eksploitatif di daerah pesisir juga, di pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Hingga akhirnya mangrove-nya hilang. Jadi harusnya dia berbenturan dengan mangrove, dia balik lagi ke laut. Oke, oke. Jadi karena udah nggak ada mangrove-nya, nggak ada daerah-daerah penyangga yang ada di laut itu, jadi dia singgahlah ke darat. Oke, secara alami artinya implikasi dari apa tadi kerusakan ekologi Iya. segala macam itu menyebabkan tadi tuh ya, siklon jadi yang awalnya cuma di laut berputar-putar dia Jadi dia bablas ke ke darat. darat. Ya memang kemudian ini anomali cuaca kita sebutnya begitu ya. Karena lagi-lagi itu krisis iklim yang terjadi di laut dan di daratnya kita gitu. Kalau dua ini bisa dijaga, krisis iklim dan kemudian siklon, kan sebenarnya hujan alami. Iya, hujan alami. Emang Ya. udah diciptakan Tuhan sedemikian rupa, ada hujan, ada petir, ada musim kemarau dan ada musim penghujan gitu. Tapi kemudian kenapa itu berdampak panjang? Karena daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya udah nggak ada lagi. Oke. Jadi di laut dirusak, di darat juga dirusak. Jadi ketika siklus bumi ini berputar hujan, daya dukung daya tampung yang nggak ada lagi, bablas lah bencana ekologis yang kita lihat dari tanggal 25 sampai hari ini udah masuk hari ke-9. Oke, apa implikasinya ketika pemerintah negara tidak mendefinisikan ini sebagai bencana ekologis? Yang kita tahu sekarang ini kan ini masih disebutnya bencana alam. Iya. Apa kira-kira implikasinya? Kalau ini disebutkan hanya sebagai bencana alam, jadi dia meresponnya bahwa kemampuan pemerintah daerah yang diharapkan untuk melakukan melakukan penanggulangan bencananya. Jadi beban tanggung jawab yang disebabkan oleh korporasi-korporasi yang ada di situ jadi gugur. Kita ingat Lapindo lah Bang. Oke. Kita ingat Lapindo. Panjang perjalanan Lapindo. Satu kampung hilang di Lapindo itu. Banyak hak politik warga negara yang hilang. Dia jadi jadi penduduk di situ hilang karena harus pindah. Mata pencariannya hilang karena harus pindah. Tempat dia bermain, tumbuh berkembang juga harus pindah begitu. Itu kan hak kita ya. Hak kita sebagai warga negara. Tapi kemudian karena negara menyebutkan lumpur Lapindo itu sebagai bencana alam, jadi perusahaannya bebas nih. Dia nggak punya tanggung jawab. Harusnya lepas tanggung jawab. Harusnya dia yang bertanggung jawab terhadap lumpur Lapindo itu. Yang kita khawatirkan itu juga yang terjadi ketika bencana ini. Kita masih selalu menyalahkan. Kesannya kalau bencana alam ini kan ya alam lah yang menyalahkan. Nggak ada. Yang disalahkan alam. Alam. Walhi bencana itu nggak ada Bang. Sebenarnya bencana nggak ada. Walhi bilang begitu. Oh gitu. Gimana coba? Kenapa? Karena kalau misalnya ini gempa nih kita di sini goyang ini. Kalau nggak ada korban jiwa, cuman kita beranjak begini, oh gempa. Memang negara kita Indonesia ini diapit oleh 3 benua, banyak sesar, Cincin api. api, gempa pasti punya potensi. Kemarau pasti punya potensi, gunung api pasti meletus gitu. Tapi yang jadi kita bisa bertahan, yang menyebabkan kita bertahan kan karena kita punya adaptasi dan mitigasi. Harusnya kan ketika BNPB mengeluarkan peta rawan bencana, negara, pemerintah nasional, pemerintah daerah nasional atau pusat ya. begitulah ya, sampai ke tingkat desa begitu. Ketika ada pembangunan yang ingin dilakukan di situ, apapun bentuknya, termasuk RT RW, harus melihat peta rawan bencana. Oke. Misalnya geothermal, udah tahu tuh di situ ada patahan, tetap aja dibangun, dipaksa melakukan aktivitas geothermal. Selalu alasannya selalu bilang cuma 1 titik kok. Padahal Baliwalgi satu luasannya mempengaruhi gitu. Sumatera itu juga begitu, Bukit Barisan itu. Jadi apa yang terjadi dan bencana ini nggak melihat daerah administratif Bang. Betul. Nggak melihat daerah administratif dia. Oke. Terputus jalan akses dari Aceh ke Sumatera Utara, membuat asupan makanan ke Aceh terganggu karena banyak misalnya telur, beras dan sebagainya itu dari Sumatera Utara juga. Oke. Jadi kalau ini masih dianggap sebagai bencana alam, lagi-lagi kemudian negara menyalahkan alam. Oke. Ini memang ya karena hujan. Itu fakta. Tapi bukan hanya hujan. Bukan hujan, memang hujan. Tadi seperti aku bilang, hujan itu pasti akan turun pada musim-musimnya. Desember, November kita tahulah. Pasti turun hujan. Tapi kemudian kenapa ini berdampak? Karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya udah nggak ada lagi. Oke.
bisa nggak kita menguatkan itu? Misalnya kita lihat kemarin tuh banyak kayu gelondongan. Iya. Nah itu bisa nggak jadi ya menguatkan bahwa ini sebenarnya bukan bencana alam. Tapi dilihat dari kayu-kayu gelondongan yang dipotong rapi, nggak ada akarnya kayak gitu, itu bisa jadi bukti nggak? Iya. Itu Bang, sedih juga sebenarnya ya. Tadi Abang udah buka di awal, berduka sekali banyak teman, sahabat, saudara kita yang sampai hari ini mungkin masih ada yang tidak tahu di mana keberadaannya begitu. Tiba-tiba pejabat publik kita, kalau anak senja kan bilang harusnya meneduhkan lah kira-kira begitu ya. Itu siapa yang ngomong? Raja Juli ya? Kemenhub. Kemenhub, Gakumnya, lewat Gakumnya kan ngomong dia kalau kayu yang terbawa oleh air itu, air yang banjir dan longsor itu adalah kayu-kayu lapuk. Kalau maksudnya kalau mau tipu-tipu pintar juga, ya kan begitu ya. Iya. Nggak mungkin, kalaupun misalnya itu kayu lapuk pasti cuma 3-4 batang pohon. Dan masih ada akarnya, masih ada ranting pohonnya, masih ada daun-daunnya dikit. Tapi ini kan kita lihat hari ini misalnya kawan-kawan buka media sosial. Kemarin 2 hari lalu masih di lautan Sibolga, Iya. Sumatera Utara. Kita lihat gelondongan-gelondongan kayu itu. Kemarin udah ada di Sumatera Barat. Hari ini udah di Aceh. Jadi bagaimana kemudian kayu yang serapi itu ukurannya sama, diameternya sama, panjangnya sama, kita sebut sebagai kayu lapuk yang memang terbawa arus saja gitu. Ini antara pejabatnya nggak ngecek dan pejabatnya nggak punya empati gitu ya? Itu makanya. Jadi kan kita sedih kemudian ketika narasi-narasi yang muncul dari pemerintah kita itu, pejabat publik kita begitu gitu. BNPB juga misalnya beberapa hari lalu. Oke, itu ya. Ini viral di medsos aja nih gitu. Besoknya dia Ramainya di minta medsos. maaf, iya kan? Besok paginya dia minta maaf karena dia udah turun gitu. Jadi kita lucu-lucuan lah Bang. Iya. Kadang-kadang memang lebih mudah kok minta maaf daripada minta izin ya kan. Tapi beruntungnya dia minta maaf. Iya. Itu kalau nggak minta maaf selesai deh. Selesai ya. Iya. Iya Tapi emang kocak sih kalau kita Iya kita ya. gitu. Ada yang lucu lagi tuh. Ya kemarin nggak tahu kebetulan apa enggak, tiba-tiba politisi PAN tuh banyak gitu yang dampingin si Julhas, Menko Pangan ya dia. Kita kapan ya Bang? Kita kayaknya perlu juga deh begitu. Bahwa itu maksud Iya. kita nih Julhas datang ke sana bersamaan dengan video dia yang viral yang diwawancara sama aktor Hollywood itu. Iya. Yang dia diwawancarai soal kenapa kok hutannya habis begini. Dia sambil ketawa gitu. Mungkin itu menghapus dosa kayak gitu ya. Iya. Tapi jadi lucu. Jadi kalau ngomongin Pak Julhas nih, Iya, gimana? ya, dia kan pernah jadi Menteri Kehutanan Iya. dari tahun 2000 Zaman SBY. zamannya SBY lah 2 periode. Di zamannya SBY dia waktu zamannya SBY dan dia Menhub, pas zaman dia lah banyak izin yang keluar Bang. Di Sumatera paling banyak. Di Sumatera paling banyak. Itu bukan lahan untuk produksi atau untuk Perkebunan kelapa sawit, tambang begitu ya. Karena dia pada saat itu Menteri Kehutanan pasti perkebunan kelapa sawit. Oke. Ya, atau hutan untuk peruntukan lain. Ya, Iya. di zamannya dia. Nah, catatan terbarunya Walhi 2016 sampai 2025 1,4 juta hektar di 3 provinsi itu. Jadi bertambah zamannya Julhas, paling banyak izin yang dia keluarkan ketika dia jadi Menhub. Lalu di zaman 2000 zamannya Presiden Jokowi berarti ya, 2016 sampai 2025 Prabowo 1 tahun 1,4 juta hektar di 3 provinsi itu aja. Bertambah. Padahal kan kalau kita Bang, karena udah terlanjur misalnya ada perkebunan kelapa sawit di situ, itu aja lah yang dibagusin. Misalnya standarisasinya ditingkatkan gitu kan. Bukan kemudian merambah ke Papua, ke Sulawesi gitu. Mentang-mentang udah habis nih Kalimantan dan Sumatera gitu. Jawa kan dikit nih lahan gambutnya gitu, ada tapi sangat sedikit, berpindah ke sana gitu. Jadi eksploitatif dan masif. Iya. Ekspansi geografis dia ya. Iya, jadi itu kemudian yang Walhi sebut bahwa akumulasi krisisnya berkepanjangan terus-menerus, justru makin bertambah, nggak ada pembaharuan tata kelolanya. Jadi ketika ada anomali cuaca yang terjadi,
kita bilang juga karena akibat krisis iklim, daya dukung lingkungannya habis, lingkungannya juga nggak bisa menampung hujan yang sedemikian deras misalnya, atau angin yang diikuti angin, bencana ekologi. Artinya tahun depan masih bisa atau berpotensi terjadi lagi bencana seperti ini. Ini kan kalau kita ngomong anomali, krisis iklim segala macam, yang tadi Mbak Memeng sebut kayak apa namanya siklus tadi itu kan, artinya tahun depan ini kita masih terancam ya? Bang, ini bencana ini sudah ada diprediksi oleh teman-teman Walhi Region Sumatera ketika meluncing catatan akhir tahun di Januari. Terbukti di Desember. Si Julhas baca nggak aja? Makanya aku ya nggak tahu, kadang-kadang riset-riset kita ini dibaca apa tidak. Justru abang kita kan kena gara-gara mempercakapkan risetnya teman-teman NGO juga gitu lah kira-kira. Haris ya? Iya kan? Jadi kadang-kadang sebenarnya kan kita nih Sudah mengingatkan, saking sudah cintanya ya? saking cintanya, tapi kemudian reaktif negara melihat apa yang menjadi obrolan kita, riset kita gitu, prediksi kita, terus asumsinya kita gitu. Padahal ketika bukan kita nggak mau diajak duduk bareng, justru kita pengen sekali diajak duduk bareng gitu kan. Tapi lagi-lagi ya, kebijakan juga nggak pernah partisipatif bermakna. Oke. Iya, nggak pernah tuh dilibatkan kita untuk mengkaji, membuat kebijakan-kebijakan yang Oke. ada. Kajian Walhi sementara ini artinya udah punya kesimpulan sementara lah ya. Iya. Ini penyebabnya apa, terus kemudian sudah sampai belum ke siapa kira-kira yang patut kita mintai pertanggungjawaban? Negara kah atau korporasi yang ugal-ugalan kah atau kombinasi keduanya? Dua-duanya. Bagi Walhi dua-duanya. Di Undang-Undang Kebencanaan, negara itu menjamin keselamatan warga negaranya sebelum kejadian bencana, ketika bencana, sampai pasca bencana. Di satu sisi kita juga minta tanggung jawab korporasi dalam bentuk apapun aktivitas yang dia lakukan untuk bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang dia sudah keruk sedemikian rupa, dia manfaatkan sedemikian rupa begitu ya. Untuk ya kita tahulah untuk siapa. Walaupun kemudian ini untuk pembangunan negeri akan menambah pendapatan dan sebagainya, tapi bisa kita lihat kemudian siapa yang diuntungkan dari sumber daya alam yang dikeruk itu gitu Bang. Oke, kalau flashback dari kasus Lapindo itu, yang artinya ujung-ujungnya pakai APBN ya. Iya. Jadi kemungkinan kalau nggak ada perlawanan atau ibaratnya upaya hukum ya untuk menggugat pemerintah atau negara, Iya. termasuk korporasi kayak gitu, kira-kira masyarakat di sana bisa nyalain siapa? Harus minta pertanggungjawaban kepada siapa? Iya. Dan bagaimana caranya? Bagi hari ini Walhi memang ada upaya hukum yang dilakukan untuk ke negara untuk bertanggung jawab begitu ya. Jadi kita sudah siap menyampaikan beberapa nama perusahaan yang kita duga berkontribusi cukup signifikan terhadap bencana ekologis yang terjadi. Itu kan udah terekspos ya, beberapa nama perusahaan. Nama perusahaan. Siapa itu? Tombapuk, Lestari, RTPL ada, PT NSHE, Martabe, Anginkot, ya kan. Ada 7 perusahaan yang sudah teman-teman sampaikan yang berkontribusi. Dan dia ada di hulu Batang Toru. Di hulu Batang Toru. Semua ini hulu nih Bang. Iya. Longsor hulu, di Aceh hulu. Perkebunan kelapa sawit di situ. Batang Toru di hulunya juga. Sumatera Barat juga di hulunya itu. Walaupun Sumatera Barat ya 80% kota Padang yang terendam banjir. 80% tuh kota Padang terendam banjir. Tapi ya mau gimana kan hulunya udah rusak. Begitulah kira-kira. Turunnya kan ke hilir, nggak mungkin dia naik ke atas ya. Nggak mungkin dia lagi naik. Nggak mungkin hujan balik lagi ya. Iya. Oke. Jadi kalau class action nih, negara kita mewadai nggak atau memfasilitasi nggak untuk masyarakat yang menjadi korban bencana untuk melakukan class action? Di Undang-Undang harusnya sih iya. 24 ya kalau salah, 2007. Iya, itu bisa Bang pakai landasan hukum itu dulu. Karena tadi ya negara wajib melindungi warga negaranya. Iya. Sebelum kejadian bencana, makanya ada peta rawan bencana sehingga kita bisa beradaptasi dan mitigasi. Oke. Terus kemudian ketika memang bencana udah deket nih, itu ada penyebar luasan informasi. Nah itu kan bisa dicek tuh kalau misalnya masyarakat di sana ternyata nggak pernah dapat WA atau nggak pernah dikasih tahu RT-nya bahwa nanti ada bencana, itu berarti kan kelalaian. Itu satu Bang. Tapi kalau aku misalnya concernnya
hak dasar dan hak hidupnya terpenuhi nggak ketika terjadi bencana. Itu kan juga bagian yang penting dilihat sebagai concern bersama pemerintah ini gitu. Sampai hari ini masih ada loh lokasi-lokasi yang belum tersentuh. karena Akses jalan aksesnya tol putus, terisolir ya mereka. Jadi kalau Di Aceh itu paling banyak kali. di Aceh, Sumatera Utara juga. ya Aceh, itu Sumatera Utara daerah Langkat. Di Sumatera Barat beberapa titik. Langkat itu sawitnya banyak banget kan itu. Nah, itu sudah. Iya, saya pernah ke sana tuh. Sawitnya paling banyak di Langkat itu Sumatera Itu Utara. banjir itu di situ. Banjir. Langkat itu kena banjir tapi nggak terekspos kan di media. Iya. Besar banjirnya di Langkat. PD Jaya itu dulu pernah gempa juga sering tuh. Kita juga pernah tuh ke sana tuh gempa. Dan ini banjir juga di sana. Di Jaya itu kan ada patahan di situ, Bang. Iya, patahan. Sumatera kan patahan Semangko dan Belibis tuh sambung ke Jawa. Iya. Gitu. Jadi udah ada potensi gunung api dan ada patahan. Tiba-tiba di atasnya dibebani izin. Iya. Izin perkebunan kelapa sawit kah, geotermal kah, emas kah yang dikeruk. Hilanglah daya dukung daya tampung hutan-hutan di pinggirnya kan. Kenalah ke daerah aliran sungainya. Nah, di daerah aliran sungai ini kan sebenarnya ada pohon-pohon sebenarnya yang mempertahankan itu. Iya, jadi Biar nggak terkikis. penyangga. Biar nggak terkikis usaha kalau hujan. Pelajaran anak SD yang kita jadi lupa juga ya kan. Tapi Iya, waktu itulah. Geografi nih. Kadang-kadang pengetahuan-pengetahuan yang sangat fundamental itu nggak Pejabat itu kan ada aku. Iya gitu. Jadi mengsedihkan memang, Jadi mengsedihkan. memang lampu sorot sekarang itu kebanyakan ke Julhas ya memang. Dari kemarin tuh kita ngeliat beranda di medsos tuh ke Julhas mulu kan. Padahal Menteri Kehutanan sekarang tuh Raja Juli. Raja Juli. Tapi Karena dia berkontribusi, Bang. Oh iya, Dari waktu itu akumulasi krisis kan. karena Raja Juli sekarang responnya gimana? Sepengetahuan Walhi. Dia akan mereview. Review, evaluasi. Bahasanya kan gitu, dia akan Diplomatis. review dan akan mengevaluasi. Bapak Presiden kita juga bilang harus ada kurikulum lingkungan hidup di sekolah. Iya, Masa harus dicatat aja itu nanti kalau masa harus nunggu begini dulu kan, baru kemudian inisiatif-inisiatif yang selama ini sering kita sampaikan. Pendidikan lingkungan hidup itu harus ada gitu ya. Terus melihat kajian lingkungan hidupnya, melihat peta rawan bencana, memastikan AMDAL-nya berjalan gitu. Nggak pernah diindahkan. Ya generasi penerus mau diajarin begituan, tapi bos-bosnya malah rusak kan. Udah rusak dan akan sangat susah sepertinya Bang untuk tapi kita kan nggak boleh hopeless ya. Memperbaiki panjang nih dari zaman presiden orde baru, orde lama. Deforestasi itu sudah terjadi dari situ gitu. Dan hari ini tantangannya bukan hanya bencana banjir longsor, tapi tantangan hari ini yang akan dihadapi oleh generasi ke depan kalau ini nggak kita stop begitu ya. Dan kita sebagai warga negara nggak mengambil peran itu, kita akan dihadapkan oleh 3 bencana. Apa itu? Krisis iklim, yang kemudian menyebabkan anomali cuaca dan sebagainya, kekeringan berkepanjangan, begitu banjir seperti ini, longsor seperti ini, kehilangan keanekaragaman hayati. Kan ada yang lucu bilang begini, sawit itu pohon. Karena ada daunnya. Ada daunnya gitu. Padahal kalau presiden kita juga itu ya. Padahal yang dinamakan hutan itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada hewannya, ada flora dan faunanya. Ada pohon yang sampai 10 orang dulu baru bisa dipeluk begitu. Dan itu punya manfaat, ekosistem manfaat itu. Kalau kemudian kita menanamkan ke generasi ke depan hutan itu adalah satu tegakan pohon monokultur tadi gitu ya. Ya, kita akan kehilangan keanekaragaman hayati yang ada di situ. Kemarin tuh Buktinya kalau ada sawit, Bang, yang jadi hama kan orang hutan sama harimau. Iya, kebalik ya. Kebalik. Kalau memang itu hutan lah, sawit itu hutan, harusnya mereka nggak jadi hama dong. Kemarin tuh ada foto yang epic banget tuh yang gajah kena bencana tuh. Kena bencana di Itu gajah. banyak yang nangis pasti lihat foto itu. Dan kedua, Bang, bencana krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi. Hujan di Jakarta udah mengandung mikroplastik. Laut-laut kita udah mengandung. Mikroplastik ini kalau jadiin plastik bisa? Aduh, enggak dong. Kadang masuk ke jadi penyakit. Udah masuk jadi penyakit. Jadi 3 hal ini yang enggak jadi tidak hanya sekedar bencana ekologis banjir, longsor, kekeringan, kepanjangan dan hujan lebat yang akan kita hadapi ke depan kalau ini enggak kita stop. Kita enggak serius menemani, membersamai pemerintah pengambil kebijakan itu. Termasuk kemudian warga negara kalau misalnya memang class action menjadi satu pilihan
dari sekian banyak pilihan untuk mempertahankan hak hidup kita gitu, maka kita akan dihadapkan oleh 3 krisis Oke. ini. Kalau yang kita harapkan itu sebenarnya oke, satu minta maaf dulu kali ya pemerintah ya, negara ini minta maaf Minta dulu. maaf Iya biar kan, habis lebih itu mudah. tanggung jawab, Tanggung habis jawab. tanggung jawab, jangan minta maaf habis itu lepas tangan Iya. gitu ya. Nah, tanggung jawabnya kira-kira dalam bentuk apa? Pemulihan pasca bencana ini Oke. sangat panjang dan sangat PR sekali. Dan ini harus ada kerja kolaborasi yang baik. Dan kenapa kemudian penetapan status penting, Bang? Iya Karena iya kalau iya iya, penetapan betul betul status betul. itu konsentrasinya penuh ke perbaikannya itu, ke pemulihannya gitu. Tapi kalau misalnya statusnya masih tanggap darurat dan dikasih ke daerah begitu, akan mempengaruhi percepatnya prosesnya gitu. Misalnya 3 bupati di Aceh sudah menyatakan ketidakmampuan. Oke. Karena ketidakmampuan ini ada 2, satu secara anggaran, yang kedua secara pengetahuan. Masinton tuh bupati mana? Tapanuli Utara. Dia angkat tangan juga deh? Dia justru agak baik lah menurut kita. Dia bilang memang ada aktivitas yang terjadi. Oh, dia mengakui ya? Iya. Ya itu bisa jadi modal bukti kan bahwa ini ada pengakuan dari Tapi kalau ceng-cengannya kita, ya iyalah dia berani ngomong begitu kan bukan dia ngasih izin. iya, dia baru juga ya. Tinggal kita pastikan dia ngambil powernya dia sebagai bupati untuk mengawal mereview kembali kan gitu, Bang. Ini Bobby gimana Bobby? Bobby ini dia diam-diam saja tuh gubernur. Berarti belum ada permintaan maaf dari ya oke, kepala daerah ini Iya. sudah mengakui mungkin bahwa ini ada kesalahan gitu ya. Tapi Beberapa ya. beberapa ya. Kalau yang Aceh mengaku bupati di 3 Aceh udah mengaku tidak punya kemampuan. Terus Bobby sebenarnya dia bilang dia akan terus melakukan kan kalau ya sangat diplomatis lah gitu. Sebelum bencana ini kalau nggak salah Bobby udah statement juga bahwa dia yang soal apa Toba Pulp itu ya. Kalau nggak salah ada komentar juga. Dia kasih rekomendasi Untuk nyabut untuk izin. menutup izinnya. Ya, itu bisa jadi dalih juga. Oh, saya ubah nih kayak gitu. Jadi memang harus rigid ya ini kalau misalnya kita ngomong Kalau soal kepala rekomendasi daerah ya kayak itu, gitu. heeh. Makanya tadi saya tanya tanggung jawabnya dalam bentuk apa nanti? Kalau misalnya pasca bencana itu kan kalau di beberapa daerah yang pernah saya kunjungi pasca bencana itu Ya. kan nanti dia ngitung jumlah korban, terus kemudian kerugiannya berapa, terus kemudian kalau rumahnya rusak nanti dibangun pakai duitnya siapa, terus kemudian trauma healingnya kayak gimana, itu kan banyak. Nah itu tanggung jawab siapa? Itu yang Abang sampaikan itu adalah tanggung jawab dari negara dan korporasi. Oke, Jadi negara dan korporasi. kenapa korporasi kusebutkan di situ? Kita coba Celia sudah mengeluarkan lah kemarin berapa kerugian negaranya ya. Juga dia bikin Hampir jajan. hampir berapa triliun ya. Atas 1 T lah dia. Dapat atas 1 T. Kenapa tanggung jawab perusahaan atau korporasi? Biar pemulihannya ini nggak pakai uang negara. Nah, biar nggak ngabisin karena efisiensi juga. Ujung-ujungnya kan uang pajak kita juga itu. Sementara yang salah Yang kasih izin orang itu. Sumber daya alam yang dikeruk tempat kita tinggal. Yang mendapat bencananya kita yang tinggal di situ. yang dirugikan kita ya. Merugikan kita. Terus pakai anggaran negara kita dan kadang karena data terpilah nggak tepat sasaran. Oke. Dan sekarang kan lagi efisiensi anggaran. Jadi kalau misalnya buat pemulihan segala macam, ya benar harus korporasi ikut bertanggung jawab dan justru malah mereka yang harusnya memprioritaskan untuk bertanggung jawab ya. Iya. Yang mengambil peran tanggung jawab tadi. Mengambil peran. Jadi kalau misalnya sekarang ada CSR perusahaan-perusahaan itu yang selama ini misalnya untuk memperbaiki jalan ini tugas negara. Nah, jangan lagi dikasih kan tugas negara bikin jalan kan, Bang. Masa jadinya dana CSR kan itu kadang-kadang kan bikin puskesmas, bikin pertemuan kampung, bikin pot ya kan gitu. Ya itu harus dikembalikan untuk pemulihan daerah-daerah di mana mereka bekerja yang secara masif dan eksploitatif itu. Dan itu adalah daerah-daerah yang terdampak bencana ekologis hari ini. Nggak bisa dihilangkan tanggung jawab negara karena memang negara harus bertanggung jawab. Oke. Ya, karena izinnya dia yang kasih keluar. Dia yang nggak mampu melindungi warga negaranya dalam melihat kan BMKG udah kasih warning ya, tapi nggak punya kemampuan karena nggak punya perspektif tuh, angin aja gitu. Karena selalu melihat alam aja gitu, tapi dia nggak pernah melihat daya dukungnya, daya tampungnya masih bagus nggak gitu.
Saya penasaran nih kepala-kepala daerah ini punya atau megang nggak analisis resiko ketika izin-izin itu dikeluarkan? Harusnya pegang. Kalau misalnya pegang, harusnya dia bisa membaca dong, Betul. dan bisa memperkuat peta kerawanan yang dibuat BNPB atau BPBD kayak gitu ya, bahwa ini bahaya nih. Benar. Kita ke Sumbar misalnya, pasca gempa Sumbar 2006 kan ada gempa Sumbar tuh beberapa bangunan di sana kan udah nggak boleh lagi melebihi berapa tingkat. Iya. Dan bangunan itu dibangun bertahan untuk gempa 9, skala Richter karena gempa yang kemarin 7 gitu. Itu kan kemauan, kebijakan, keputusan politik perlu saat ini, Bang. Iya, betul. Pemerintah daerah Sumatera Barat berani mengambil karena dia udah punya pengalaman bagaimana porak-porandanya ketika gempa Padang. Jadi ketika dia ingin memulihkan kota Padang kembali, karena emang harus dipulihkan kan gitu. Jadi dia punya perspektif daerah mana yang bangunannya nggak boleh melebihi 3 tingkat, harus 1 tingkat, dan bangunannya ini harus tahan gempa sekian skala Richter. Mereka punya early warning system yang sangat berfungsi bagus, dan mereka punya rumah-rumah pengungsian. Jadi kalau misalnya banjir, gempa, udah punya nih mereka rumah-rumah pengungsian. Nggak semua begitu pemerintah daerah kita ataupun pemerintah pusat kita gitu. Punya nggak perspektif bencana ini sebagai rujukan untuk mentata kelola semua yang ada di masing-masing wilayah atau daerahnya. Termasuk kemudian RT RW yang di kota juga itu perlu juga untuk melihat peta-peta rawan bencana gitu. Oke. Terakhir Mbak Mameng. Yap. Mbak Mameng kan dari Tapsel. Ya. Cerita coba soal bagaimana kehidupan warga atau korban bencana alam di sana sekarang, saat ini. Iya, Keluarga, saudara? alhamdulillah kalau rumah Tapanuli Selatan di Tapsel itu tidak kena. Tapi akses untuk ke daerah yang terdampak parah itu memang terputus. Walaupun daerah Padang Sidempuan misalnya Hutai Baru nggak separah teman-teman yang ada di Sibolga ataupun yang ada di Batang Toru gitu. Rumah beberapa nggak ada lagi, memang udah hancur terbawa air banjir dan longsor itu gitu. Yang sedih kan sebenarnya Bang, kalau ngomongin teman-teman penyintas di daerah kampungku misalnya di Tapanuli Selatan itu adalah mereka kemudian nggak tahu mau kemana. Yang harusnya ketika mau bertanya itu adalah maunya pemerintah yang bisa di tempat bertanya. Tapi kan kembali alasannya adalah pemerintah juga penyintas. Kalau kita siap, nggak akan ada jawaban begitu. Karena tadi ya Bang, negara kita ini negara yang rawan bencana. Harusnya sarana prasarana semuanya itu sudah kita punya gitu. Itu yang pertama. Nggak tahu tuh mau bertanya kemana. Lalu di sisi berikutnya, mereka nggak pernah dapat bantuan ataupun yang kemudian menjadi kebutuhan dasar mereka itu nggak pernah mereka dapat dalam waktu cepat. Kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya kalau bencana kan, kalau korban banjir misalnya pakaian, tempat tinggal lah, tempat hunian sementaranya atau pengungsian sementaranya. Itu tuh bingung tuh pada saat itu kemana. Itu baru benar terakomodir itu di hari ke-3 dan ke-4. Dan di hari pertama dan kedua itu sinyal hilang, akses terputus gitu ya. Lampu mati, BBM susah, harganya naik, bahan makanan juga hari ini beberapa 2 hari belakangan naik begitu. Situasi-situasi itu yang kemudian membuat kita ngerasa kok kita di mana sih tinggal gitu loh. Kok nggak ada tempat, Nggak ada yang ngurusin. nggak ada yang ngurusin. Padahal ketika negara berpegang pada undang-undang kebencanaan, ini nggak akan pernah jadi. Iya, dan Nggak akan detail pernah sebenarnya keluar gitu. Undang-Undang 24 2007 itu kan detail. detail Dia sekali. ngatur dari pra sampai pasca kan. Benar, sebelum pun. Iya, sebelum sudah diatur dari pencegahan, analisis risiko, baca lah segala. Betul, iya. Ya nggak ikro sih orang-orang ini kan. Nggak ikro, benar, nggak ikro. Harapan yang terdengar dari kampungnya Mbak Memeng yang harus nyampe ke publik itu apa sekarang? Yang paling dekat oke kebutuhan dasar. Tapi harapan yang lain gitu kira-kira yang mungkin harus disampaikan langsung nih ke para pemegang kepentingan. Paling tidak kalau menurut
ku berangkat dari apa yang kulihat dari teman-teman di Sumatera Barat, Sumatera Utara adalah sama sama Aceh, pemerintah hadir. Mudah sepertinya bilang pemerintah hadir karena prakteknya nggak pernah hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan kebutuhan hidup mereka ketika terjadi bencana ini, dan ini sangat panjang. Itu yang satu. Yang kedua, ini menurutku jadi pembelajaran bersama, momentum untuk melihat bahwa perlu ada kesiapsiagaan, adaptasi dan mitigasi yang harus dikelola sedemikian rupa oleh kementerian dan kementerian dan lembaga sehingga masyarakat itu tangguh terhadap bencana. Jadi momentum, dan ini mungkin setelah pasca baru bisa dilakukan gitu. Yang berikutnya, Bang, perlu rasanya memang kemudian mengembalikan hak lingkungan itu, hak lingkungan untuk dipulihkan ekosistemnya dan mengakui pengetahuan-pengetahuan lokal. Jadi misalnya memakai kentongan tuh ya. ya, Itu di kampung-kampung tuh biasanya masih ada tuh. kampung gitu ya. Dan memastikan alat-alat warning system yang ada itu ramah secara bahasa dan penggunaan. Iya, kearifan lokal. Iya, jadi bukan perkara ada alatnya di situ tapi nggak pernah disosialisasikan sama warga cara penggunaannya apa segala macam. Belum lagi misalnya kita jahil ya. Itu. Terjadi karena nggak pernah partisipatif bermakna tadi, nggak pernah tuh dilibatkan masyarakat lokal. Ya kalau orang yang tinggal di gunung, kalau gunung mau meletus tuh tahu dia tuh burung terbang itu berbeda, oh ini pasti mau meletus gunung ini. Ada bacaan-bacaan yang kadang-kadang nggak kita dokumentasikan karena kita kan bertutur ya, bukan menuliskan, bertutur, dan itu hilang kearifan lokal itu. Dan jadi ini momentum jelek sih sebenarnya kita bilang momentum ya, karena nggak ada yang pernah mau terjadi bencana gitu ya Bang. Tapi ini kita harusnya belajar ya, bukan pemerintah harus melihat Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini sebagai refleksi bagaimana ternyata kita masih sangat buruk dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan kita juga masih sangat buruk terhadap bagaimana penanganan dan pencegahan bencana. Undang-undang kita punya, undang-undang kebencanaan punya, yang ini bisa harusnya jadi bahan rujukan semua pengambil kebijakan untuk bisa melakukan yang dua ini. Sehingga bencana yang di 3 provinsi ini nggak akan terjadi lagi di provinsi-provinsi lain. Kalau ini nggak kita stop, kayak yang aku bilang tadi Bang, kita akan dihadapi oleh 3 bencana itu. Dan lagi-lagi kalau misalnya smelter nikel yang dan perkebunan smelter yang di Maluku Utara dan di Sulawesi Tengah gitu nggak kita stop begitu, kita akan mengalami mereka juga akan mengalami bencana ekologis yang terjadi saat ini. Sumatera Selatan menang menggugat wali kota kalau nggak salah, wali kota Palembang karena banjir di kota Palembang. Jadi ini pemenangan kecil yang pernah kita class action. Jadi makanya perlu rasanya memang kita sebagai warga negara juga melihat ini, kita harus mengambil peran itu. Karena kadang kalau kita terlalu berharap dengan negara, ternyata ini yang kita dapatkan. Jadi kita memang harus mengambil peran itu, dan sebagai organisasi masyarakat sipil kan terus mengajak itu. Nah, hal lain lagi yang sebenarnya penting adalah kebijakan yang melemahkan harus dikaji ulang. Cipta kerja misalnya, undang-undang SDM misalnya begitu kan, pertambangan gitu ya, harus dikaji ulang, termasuk misalnya bagaimana penggunaan pemanfaatan pesisiran pulau-pulau kecil. Jadi sebenarnya harus dikaji ulang dan direview ulang, dan pelibatan masyarakat lokal dalam semua pengambil kebijakan itu juga bagian yang harus harus dilibatkan. Jadi itu rasanya Bang yang harus didengar sama pejabat publik kita sekarang. Ini adalah momentum yang harus diambil, bukan hanya sekedar mereview atau memastikan memang ada pelanggaran, tapi ini harus jadi konsentrasi bersama untuk memulihkan tata kelola, baik tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
termasuk karena ini kita ngomong bencana, tata kelola bagaimana penanganan dan pencegahan bencana itu. Iya, penanggulangan bencana. Iya, holistik dia dari nasional sampai ke warga grassroots, warga lokal. Oke, jadi kawan-kawan Bengkelpedio, kalau misalnya suara Mbak Mama ini nyampe ke presiden, nyampe ke Raja Juli, terus nyampe ke siapa lagi tuh? Pokoknya stakeholder lah ya. Kalau Ada kita beberapa bilang tuh. Menteri Kehutanan, Menteri Kehutanan, Menteri SDM, Lingkungan, Bail. ya, Menteri Lingkungan, ESDM, ATR, Bappenas, BNPB. Nah itu. Kita bilang Sebagai penyelenggara penanggulangan bencana ya, ya, kayak harus Mas gitu. bertanggung jawab untuk bencana ekologis yang terjadi saat ini. Nah itu harus dengar tuh, terutama Bahlil sih. Izin pertambangan segala macam itu sepertinya juga harus dievaluasi di zaman Bahlil. Jadi kawan-kawan Bengkelpedio, rasanya nggak cukup sebenarnya membahas ini dalam waktu 40 menit atau 1 jam gitu ya. Rasanya memang harus banyak yang dievaluasi, karena apapun kita kalau ngomong bencana ini nggak bisa kita ngomong satu atau dua pihak yang disalahkan. Karena apapun ini negara juga harusnya memotret ini sebagai ya cermin, bahkan bahan refleksi yang benar-benar jadi pukulan telak ya. Karena berkali-kali udah diingatkan tapi ya jatuhnya begini lagi, begini lagi. Makanya kita berharap pemerintah, negara, sekali lagi kita berharap, kalau misalnya kita nggak bisa berharap, kita mendesak lah. Ya. Kita mendesak pemerintah, negara untuk benar-benar mendengarkan lah. Kalau misalnya nggak dengar ya Bengkelpedio ini siap nih kunci-kuncinya ini bakal melayang ke sana. Kira-kira seperti itu teman-teman Bengkelpedio. Terima kasih Mama Meng udah mampir ke Bengkelpedio. Kita ketemu lagi sama Mama Meng nanti mungkin setelah, kalau misalnya nggak didengar tadi ya kita bisa undang lagi Mama Meng untuk datang ke sini. Boleh. Kawan-kawan Bengkelpedio, tetap kita harus berempati, kita tetap harus ya optimis, menyisakan rasa optimisme meskipun di tengah gaung pesimis yang kadang-kadang kita nggak tahu harus bertanya kepada siapa. Saksikan episode berikutnya hanya di Bengkelpedio, reparasi tanpa basa-basi. Oke, terima kasih Mama Meng ya. Oke.